Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ulun hormati seluruh jamaah sholat Zuhur Masjid Ashifa Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Alhamdulillah saat ini kita ketemu di majelis yang mulia ini yang merupakan taman-taman surga. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ini sebenarnya sedang di taman surga. Jadi mudah-mudahan kerasan ya. Alhamdulillah hari ini ulun ditugaskan 7 menit memberikan sesuatu yang mungkin berguna bagi kita semua. Dan mudah-mudahan setelah keluar dari masjid ini perasaannya menjadi bahagia. Karena kita ini adalah calon-calon penghuni surga. Bapak-Ibu sekalian, pagi ini siang ini ya, seperti yang Mas Lutfi sampaikan, judulnya itu adalah simpel aja. Kalau takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah, kenapa kita masih harus berusaha dan berdoa? Ini satu pertanyaan yang penting yang harus dijawab. Karena kenapa? Percaya kepada takdir itu merupakan salah satu dari rukun iman. Kalau pian-pian kada percaya itu bisa dicap tidak beriman. Jadi kita harus percaya dengan takdir. Pertanyaannya, karena ini cuma 7 menit ya, jadi cepat aja. 1. Takdir itu apa? Yang jelas takdir itu ketentuan dari Allah. Jadi itu ketetapan dari Allah yang sudah ditetapkan bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semua sudah dicatat oleh Allah. Nasib kita semua ini harus percaya dulu. Dicatat, ditaruh di lauh mahfuz. Catatannya ya, itu sudah dicatat. Kita nggak boleh nolak unda gitu. Terus Bapak Ibu tanya, kenapa Allah harus mencatat orang dari misalkan A sampai Z, semua sudah lengkap, sudah lengkap. Itu harus percaya dulu. Kenapa? Akan aneh kalau misalkan Bapak Ibu ya, Tuhan itu tidak tahu nasib kita. Misalkan nih Mas Lutfi nih, Tuhan ditanya, Tuhan, Mas Lutfi itu matinya umur berapa misalkan? Oh saya nggak tahu, kan lucu. Karena Allah tuh maha kuasa dan maha berkehendak. Jadi nggak ada yang bisa melawan Tuhan. Dalam ini adalah Allah. Jadi jelas takdir itu menunjukkan apa? Kekuasaan Allah yang mutlak, mutlak luar biasa. Oke. Kemudian para ulama membagi ini secara sederhana ada 2. Takdir itu mencakup apa? Qada dan qadar. Qada itu semua yang sudah ada catatan. Jadi ini catatan kita, misalkan ini catatan saya, ini di lauh mahfuz sudah ada. Pramono lahir sekian, bapaknya ini, kerjaannya nanti ini lengkap sampai matinya ini, yang melayat ini, semua lengkap sudah. Pokoknya Allah kalau ditanya mesti lengkap. Sudah. Itu qada. Nah, qadar itu adalah yang telah terjadi dari catatan ini. Seperti hari ini saya ini di sini ngomong ya untuk kultum, ini qadar saya. Qadar saya. Saya hari ini jadi PNS, sudah terjadi, itu qadar. Nah, yang belum terjadi kan banyak nih. Kapan saya meninggal? Setelah saya pensiun tuh ngapain? Itu belum terjadi. Ya. Itu tolong dipahami dulu ya. Jadi pengertiannya itu. Jadi qada itu semua sudah catatan. Nah, qadar itu yang kita belum jadi. Berhubung kita tidak tahu yang terjadi, itu enak. Enak. Misalkan saya contohkan begini. Ketika kita ini sebentar, saya tarik balik. Pertanyaannya yang kedua adalah kira-kira takdir tadi bisa dirubah enggak? Takdir kan sudah dicatat dulu nih, masuk catatan saya.
Misalkan si A masuk neraka, si B masuk surga, si C masuk neraka. Sudah catatan semua sudah ada. Kira-kira bisa dirubah enggak? Jawabannya jelas. Bisa. Kalau yang merubah adalah Allah. Itu sudah jelas. Jadi takdir itu bisa dirubah oleh Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, itu kan tinggal kun fayakun. Apapun bisa terjadi. Nah itu tolong dipahami. Jadi jangan sampai, oh ini takdir sudah ditulis, kemudian gak bisa berubah. Siapa yang ngomong? Tidak ada hal yang mustahil bagi kekuasaan Allah. Itu catatannya. Nah, oke ya, sudah. Yang pertama tadi takdir, qada dan qadar itu masuk. Kemudian yang kedua, apakah takdir bisa dirubah? Bisa. Bisa. Terus yang terakhir, yang paling penting, bagaimana kita menyikapi takdir yang sudah ditentukan kita? Taruhlah saya ini misalkan ditakdir masuk neraka misalkan, atau si B masuk. Oke, itu urusan Allah sudah. Jadi mensikapinya gampang Bapak Ibu sekalian. Saya sadar dari penjelasan Buya Yahya. Takdir itu kita sikapi dengan apa? Ikutin perintah Allah yang dicantumkan dalam apa? Al-Quran dan hadis. Ya sudah, jalani aja. Salah satu dalil yang paling penting itu kan, wa ma khalaqtul jinna illa liya, wa ma khalaqtul jinna apa Ustaz? Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menghamba. Sudah, titik. Menghamba itu apa? Berarti kita harus iman dan takwa. Sudah, kerjakan apa yang di Al-Quran. Enggak usah lagi kita nawar-nawar sudah. Itu sudah perintah Allah jelas. Kita ini hamba. Kalau bahasa kasarnya bukan budak. Ya, hamba. Apapun ya harus nurut. Kalau kita budak itu ya nurut. Kata Allah, kamu sholat ya sholat, kamu berdoa berdoa, kamu sedekah sedekah, kamu haji haji, kamu pokoknya semua yang diperintah Allah dijalankan. Jadi modalnya apa? Takwa dan tawakal. Takwa itu secara umum definisinya supaya kita sama ya, supaya nggak terjadi perdebatan, adalah takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan. Dah itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi jelas ya sudah ya tadi bahwa apa yang kita kerjakan itu mensikapi takdir itu harus dengan petunjuk dari Allah tadi. Ikutin Al-Quran dan hadis. Oke. Sekarang sebagai penutup saya ingin cerita sebentar supaya lengkap ya, lebih lengkap. Nah, ini ada perkisah ya, kisah ini dari seorang ulama. Ya ini. Dan sebenarnya ini agak kedaluarsa karena kisah ini sebenarnya pernah disampaikan oleh di sini juga. Kebetulan yang menyampaikan waktu itu Pak Hakim. Pak Hakim menyampaikan cerita, dan itu saya catat di otak saya tuh memang luar biasa. Jadi ceritanya gini, ini ada kisah ulama yang taat beribadah, namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Jadi nama ulama ini adalah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ini beliau taat beribadah, tetapi di Lauh Mahfuz itu terdaftar sebagai orang yang masuk neraka. Bayangkan, beliau ini diberitahu malaikat bahwa termasuk di dalam daftar masuk neraka. Itu disampaikan oleh malaikat. Ulama misalkan, Anda itu terdaftar sebagai penghuni neraka. Oke ya. Kemudian malaikat merasa kasihan. Kemudian memberitahu bahwa Abdul Aziz tadi, ulama tadi adalah penghuni neraka. Oke. Kemudian apa yang dilakukan? Abdul Aziz menjawab, wahai malaikat surga dan neraka,
wahai malaikat, surga dan neraka itu bukan urusanku. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugasku hanya satu, beribadah. Nah, jelas ya. Jadi dalam menyikapi takdir ini kita benar-benar cuma satu. Kita sebagai hamba Allah, kita tugasnya hanya beribadah. Enggak mau tahu mau masuk neraka, surga itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ending ceritanya setelah beberapa lama malaikat datang lagi, kemudian memberitahu ulama tadi, Abdul Aziz tadi. Nah, sekarang catatan di Lauh Mahfuz berubah bahwa pian sekarang sudah tercatat sebagai penghuni surga. Nah, itu jelas menunjukkan dari riwayat ini bahwa catatan di sana itu bisa dirubah, Bapak sekalian, dengan komitmen bahwa kita ini apa? Sebagai hamba Allah beribadah sesuai dengan petunjuk Allah. Kerjakan aja apa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, insya Allah selamat, karena itu jaminan janji Allah, tidak ada yang lain. Itu jelas. Kalau sampean merasa ragu-ragu itu meragukan Allah berarti. Ketika kita takwa ya beres sudah. Nah, itu suatu cerita. Itu menjawab secara syariat. Tapi hari ini saya nggak ngomong secara hakikat ya, karena itu kalau secara hakikat itu adalah kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Adam. Nah, itu menjawab takdir sesuai dengan hakikat. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, takdir itu pertama bisa dirubah. Merubahnya gimana? Cukup Bapak Ibu sekalian, kerjakan apa yang kita sebagai hamba Allah. Satu aja, nggak usah mikir surga neraka. Kita cukup mencari ridho Allah, pasti dijamin selamat. Sekarang begini Bapak sekalian ya, mungkin dari bapak-bapak ibu itu kan mesti masih berpikir nih, apakah kita nanti mampir neraka atau enggak dan sebagainya ya. Saya cuma memberi ilustrasi begini. Ada orang kafir 70 tahun dengan mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, semua dosa diampuni. Bayangkan 70 tahun kafir, langsung hapus. Artinya apa? Allah tuh maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terus sekarang Bapak Ibu tiap hari ini berdoa dan tobat. Kita kumpul di sini, ya Allah ampuni, astagfirullah, astagfirullah. Yakin Allah itu mengampuni, ya terhapus sudah. Kalau sampai ragu-ragu itu berarti diwaswas setan. Nah, kalau diwaswas setan jangan ngajak saya ya. Itu nggak sopan ngajak saya kalau was-was itu. Karena kita yakin Bapak Ibu sekalian, Allah tuh Ghafur. Jadi artinya apa? Pasti orang kafir aja 70 tahun sekali syahadat diampuni semua. Apalagi kita orang Islam. Nah, ini mohon Bapak Ibu sekalian kita sama-sama berusaha. Yang penting sekali lagi menjalani takdir itu adalah dengan sebagai hamba Allah yang baik. Saya kira itu. Jadi jangan risau. Terus sampean tanya, kalau sudah pokoknya ikuti Al-Quran dan hadis. Terus sampean tanya, berarti kalau digoda setan, saya mau tanya, setan itu bisa menggoda kita itu karena apa? Karena izin Allah. Wong setan aja mau menggoda manusia izin dulu. Ya Allah, saya mau menggoda. Iya boleh cara Allah. Baru bisa menggoda. Kalau nggak diberi kekuatan Allah, nggak akan bisa menggoda. Nah, Bapak Ibu, jadi sekarang supaya sampean kita semua semangat ya dalam beragama, yakinkan bahwa dengan ibadah janji Allah itu pasti nyata, pasti nyata. Setiap kebaikan akan dibalas, setiap keburukan akan dibalas. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang yang menyadari kesalahan kemudian tobat. Daripada orang berbuat baik kemudian ujub, itu lebih buruk. Karena akan hapus amal kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mudah-mudahan selalu dilindungi Allah, diberi hidayah ya. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.